wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafid yang tampak makin hari makin sehat. Alhamdulillah, amin. Berkah umurnya dan tambah ganteng. Amin. Para Bunda Al-Yasmin yang sore hari ini juga tampil luar biasa. Jilbabnya resik-resik, bening-bening, pasti sebelum ngaji dicuci dulu. Sehat sedoyo nggih? Dan para pemirsa kajian Senja Al-Yasmin dimanapun berada. Al-Yasmin, sore hari ini Rabu tanggal pinten Bu? Tanggal 28 Januari adalah episode yang keempat kajian Senja Al-Yasmin. Kali ini bersama dengan Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafid dengan tema umur, nikmat yang terlupakan. Pasti panjenengan kalau kemudian ditanya, pinten umure panjenengan? Kadang jawabnya aras-arasen. Kadang rodo piye-piye ngoten kan. Salah tingkah macam-macam. Padahal umur adalah nikmat yang luar biasa. Hari ini kita 1 jam ke depan akan sama-sama mengikuti kajian Senja Al-Yasmin episode yang keempat. Namun terlebih dahulu Bunda Cita, ini adalah hari terakhir di Tanah Suci. Belum bisa hadir hari ini, tapi Bunda Cita menyempatkan menyapa panjenengan dan mendoakan panjenengan dari Tanah Suci. Seperti apakah doa Bunda Cita untuk panjenengan? Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bunda-Bunda yang saat ini mengikuti live kajian Senja bersama Bunda-Bunda Al-Yasmin. Mudah-mudahan terus istiqomah. Dari pelataran Ka'bah, saya Cita ikut mendoakan seluruh jamaah, mudah-mudahan Allah berikan takdir tak indah untuk bisa berziarah Makkah dan Madinah. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana ziyaratah Makkah wal Madinah wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Salam sayang, salam rindu dari Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah panjenengan menyaksikan video tadi langsung ketularan. Di sisa umur panjenengan bisa kembali berziarah ke Tanah Suci, Mekah dan juga Madinah. Karena itulah biar umur kita berkah, mari kita simak dengan seksama dawuh beliau, tausiah beliau dengan tema umur, nikmat yang terlupakan. Monggo Yai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillah sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Pak Helmi selaku host pada sore hari ini, Bunda-bunda Al-Yasmin yang tampak cerah, tampak sumringah, tampak glowing, walaupun masih kelihatan ada beban hidup di wajahnya, yakni cicilan belum lunas. Dan juga seluruh pemirsa, pendengar dimanapun berada di kajian Senja Al-Yasmin ini, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bersua kembali di dalam kajian Senja Al-Yasmin. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai ibadah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga berkah kajian ini semuanya diberi sehat walafiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Dan kapan saatnya kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Dan doa saya satu lagi Bunda, mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena satu-satunya alasan boleh meminta umur panjang adalah berjumpa dengan Ramadan. Yang lain tidak boleh. Bunda-bunda sekalian, Allah itu punya rahasia. Dan rahasia ini telah ditetapkan sejak 4 bulan di dalam kandungan. Rahasia itu adalah jodoh, umur, dan satu lagi apa? Satu lagi apa? Rizki kita. Sampai kiamat, rahasia ini tidak mungkin dibeber sama Allah. Dan sampai kiamat tidak ada seorang pun yang berhak tahu rahasia ini. Kalau ada orang yang mengaku tahu tentang umurnya, mengaku tahu tentang jodohnya, dan mengaku tahu tentang rizkinya, orang ini pantas saya masukkan ke dalam organisasi Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Tidak ada yang tahu Bunda. Ini rahasia Allah yang memang diperuntukkan untuk kita. Kita hanya bisa berusaha. Berusaha bagaimana supaya umur panjang ya, dengan menjaga kesehatan, dengan cara makan yang baik, pola makan yang baik, pola fikir yang baik, pola istirahat yang baik, dan terakhir gak kakean pola. Kemudian dengan siapa kita berjodoh, itu rahasia Allah. Dan berapa kadar rizki kita sehari-hari juga karena rizki Allah. Kita harus berusaha karena kita nggak tahu. Nah, dalam rangka umur ini, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Fatir ayat 11. Di sana Allah berfirman, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir." Dan tidak kami panjangkan umur seseorang, tidak pula kami pendekkan, kecuali illa fi kitab, ditentukan oleh Allah di dalam kitab, namanya Lauh Mahfud. Jadi nanti Muzaki itu berapa umurnya, ada bunda-bunda Yasmin berapa umurnya, dan diperkuat oleh ayat yang lain, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya Bunda. Dan ketika ajal itu datang, tidak dapat maju dalam sesaat, pun tidak dapat mundur. Jadi umur kita dipatok sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang mengira begini, Ustadz, bukankah dengan silaturahim bisa memanjangkan umur, dengan bersedekah bisa memanjangkan umur? Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, man arada an yutila umrohu wa yuwassi rizqahu falyasir rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim dan bersedekahlah.
Kemudian yang benar yang mana Ustaz? Tadi ayatnya bilang bahwa umur sudah dipatok sama Allah, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kok ada hadisnya bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, silaturahim. Dipanjangkan umurnya, sedekah. Ini yang benar yang mana? Apakah ayatnya yang benar, hadisnya yang salah? Atau hadisnya yang benar, ayatnya yang salah? Atau salah dua-duanya? Atau yang membaca yang salah? Kita tahu bahwa Islam itu tidak pernah membahas tentang panjang, tentang banyak. Tapi Islam membahas tentang berkah, tentang kualitas, tentang bobot. Makanya dimaksud panjang itu adalah bobotnya, kualitasnya. Seandainya ada orang berdoa, panjangkan umurku ya Allah, itu artinya jadikan umurku berkah. Jadikan umurku berkualitas. Bukan panjang dalam kerangka jumlah. Maka tidak pernah Islam itu membahas masalah jumlah. Jadi berkahi umurku ya Allah, berkahi umurku ya Allah. Nah, bunda-bunda ngomong-ngomong ini ya. Apakah pernah bunda-bunda minta panjang umur kepada Allah? Ngaku saja bunda. Pernah? Kalau bunda minta panjang umur, minta berapa coba? Enggak jujur. Jadi orang yang minta panjang umur enggak jujur. Minta berapa? 100? 200? Gampang nanti saya nego ke Allah. Bunda, kalau perilaku kita sama, ya, antara 50 tahun dan 100 tahun itu sama. Mangan turu, mangan turu, mangan turu. Antara 50 tahun dan 100 tahun sama bunda. Tidak ada gunanya. Nah, umur kita ini telah dipatok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus berusaha untuk baik di dalam mengisi umur ini. Nah, bahkan orang yang minta panjang umur itu dikategorikan oleh Allah apa dalam Al-Quran? Dia dikategorikan orang musyrik bunda. Seperti firman Allah dalam Al-Quran. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Dan sungguh kamu akan mendapatkan orang yang tamak terhadap dunia. Tamak itu apa bunda? Tamak itu senang. Senang yang berlebihan itu tamak. Wa minal ladzina asyraku, yaitu mereka orang-orang yang musyrik. Orang musyrik itu tamak. Enggak mau mati bunda. Kalau punya harta, kalau bisa enggak habis-habis. Kalau punya mobil, kalau bisa tambah banyak. Rumah tambah banyak. Dan semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin kita minta panjang umur. Jadi orang-orang yang minta panjang umur, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umur. Artinya ya Allah, jangan hilangkan dunia yang ada, yang melekat dalam hidupku ini. Panjangkan umurku ya Allah. Meninggal dunia, artinya meninggalkan dunia. Berarti dia telah meninggalkan semua asas dunia ini bunda. Maka orang yang minta panjang umur dikategorikan orang-orang yang musyrik. Bahkan mereka menginginkan umurnya dipanjangkan sampai berapa tahun? Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Sampai 1000 tahun. Nih isok 1000 tahun gak mati-mati bunda. Apalagi semuanya punya dia. Harta punya, istri Masya Allah cantik. Istri cantik itu biasanya takut mati bunda orang. Yang laki-laki sakit-sakitan, istrinya masih cantik, masih muda. Dia doa sama Allah, ya Allah, tolong jangan mati dulu ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Istriku masih cantik ya Allah. Nanti kalau saya mati, diambil kawan saya ya Allah. Sudah didip lama itu bunda. Dan semakin banyak harta, semakin kita takut mati. Semakin minta panjang umur, semakin minta panjang umur. Saya ini memang yang tidak pernah saklek. Kalau diundang orang panjang umur, saya datang saja. Kalau diundang, saya datang saja. Biasanya kan panjang umur itu ada doa panjang umurnya, begitu kan? Tidak saya rubah, lagunya nggak saya rubah, cuman saya ganti redaksinya. Berkah umurnya, berkah umurnya, berkah umurnya serta mulia. Kan lebih enak. Lebih enak begitu. Jadi kita harus memaksimalkan umur kita untuk
kebaikan. Oke. Dan orang yang minta panjang umur itu biasanya Bunda, hidupnya selalu diliputi dengan dunia. Hubbud dunia. Mencintai dunia. Mencintai dunia itu menyebabkan kita takut mati. Dan takut mati itu menyebabkan kita minta panjang umur. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ukuran kebaikan seseorang bukan dari panjang pendeknya umur, Bunda. Jangan dikira orang baik itu panjang umurnya dan orang jelek pendek umurnya, jangan Bunda. Sekarang ada orang yang ahli sholat, ahli silaturrahim, ahli pengajian seperti bunda-bunda ini, tapi umurnya pendek. Cuman ada yang copet, umurnya panjang. Jadi tidak ada hubungannya, karena kualitas umur. Kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya, jelek amalnya. Orang yang baik, panjang umur. Orang yang jelek, panjang umur. Tapi apa yang membedakan mereka? Dari amalnya. Orang yang baik, tentu baik amalnya. Orang yang jelek, tentu jelek amalnya. Ada penyesalan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang nanti ketika dihadapkan dengan siksa neraka, Bunda, mereka menyesal. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna minha na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Orang-orang yang bakal masuk neraka itu, Bunda, mereka berteriak-teriak di neraka. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal sesuatu yang belum kami lakukan. Kami akan beramal yang baik. Kemudian dijawab oleh kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepadamu sang pemberi peringatan? Kalau bahasa sederhananya kita, Bunda, kemana 60 tahun itu? Kemana 50 tahun itu? Kemana 30 tahun itu? Kamu tidak memanfaatkan umur semaksimal mungkin, sehingga kamu merasa rugi di akhir hidupmu. Kemudian mereka minta kembali lagi. Dan ada lagi ayat, Rabbi laula akhortani ila ajarin qarib. Ya Allah, tangguhkan, kembalikan aku sebentar saja ya Allah. Aku mau memperbaiki hidupku. Ini sesuatu yang mungkin atau enggak mungkin? Ketika sudah mati minta kembali mungkin apa enggak mungkin? Tidak mungkin. Itu namanya dalam bahasa balaghah namanya tamanni. Ada taroji, ada tamanni. Tamanni harapan-harapan yang tidak mungkin terjadi. Kalau taroji, harapan-harapan yang mungkin terjadi. Penyesalan selalu ada di belakang. Kalau di depan apa, Bunda? Muqaddimah. Penyesalan selalu ada di belakang. Orang-orang yang menyesali itu sebenarnya menyesali umurnya, Bunda. Menyesali umurnya. Kenapa saya tidak melakukan hal-hal yang positif? Kenapa saya tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat? Saya biarkan umur saya berlalu tanpa apa-apa yang manfaat. Sebenarnya orang dikasih umur pendek dan umur panjang itu sama saja. Seolah-olah kita ngomong kepada Allah, ya Allah, berapapun kau berikan umur kepadaku, apakah panjang, apakah pendek, enggak penting ya Allah. Yang penting umurku berkah dan manfaat. Berkah dan manfaat ini adalah tujuan kita hidup, Bunda. Makanya seolah-olah orang mukmin, orang yang baik itu waktunya pendek. Kenapa, Bunda? Karena dia pakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, berkarya, berprestasi. Karena enggak mau. Sekali dia kehilangan umurnya, maka tidak akan pernah kembali lagi, Bunda. Nikmat umur itu terkait dengan nikmat waktu. Dan nikmat waktu itu terkait dengan nikmat kesempatan.
Seandainya kita diundang dalam konteks kebaikan, pengajian misalkan, kita nggak datang Bunda, maka waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Kita tidak akan pernah mengejar waktu itu. Misalkan ada pengajian Al-Yasmin, kajian senja, kita diundang nggak datang, maka kajian senja edisi keempat ini tidak akan pernah terulang. Kemudian ada yang berkelakar begini, oh ngundang Ustadz Muzaki saja lagi, oh beda Bunda, beda. Ikut kajian yang ke-8, ke-9, beda. Maka kita akan kehilangan kajian yang keempat ini. Boleh ngundang Ustadz Muzaki lagi, tapi mungkin bajunya berbeda, temanya berbeda, dan suguhannya pun berbeda. Makanya orang-orang merasa rugi. Merasa rugi. Kenapa? Karena kehilangan waktunya. Dan waktu tidak akan bisa kembali Bunda. Demi Allah, waktu tidak akan bisa kembali. Maka kata-kata rugi di Al-Quran itu dinisbatkan kepada waktu. Orang banyak menyesal di akhir waktunya. Bunda-bunda yang saya hormati, kemudian di dalam agama itu waktu dibagi 3. Ada waktu dunia, ada waktu dunia dan akhirat, dan ada waktu akhirat. Waktu dunia itu umur 20 sampai 40. Kemudian waktu akhirat umur 40 sampai 60. Dan usia akhirat, umur akhirat itu 60 ke atas. Saya sengaja tidak menghitung waktu 1 tahun sampai 20 tahun. Itu cenderung orang masih belum mandiri. Itu anak-anak masih ikut orang tuanya. Umur 20 sampai 40. Artinya apa? Orang yang cerdas adalah orang yang hidup di fase umurnya. Saya lihat ini umur akhirat, umur dunia ya sekarang bunda-bunda ini ya. Oke. Umur 20 sampai 40. Karakternya apa? Karakternya mereka suka bekerja, tapi lupa akhirat. Ingat dunia, lupa akhirat. Wajar Bunda, umur 20. Mereka giat bekerja, giat belajar. Kadang-kadang lupa sholat. Waktu dulu-dulu, kita masih muda, ingat, sok-sokan gak ingat lagi. Ya, kita dulu, umur 20 sampai 40, dunia kita kejar, akhiratnya lupa. Porsi dunianya 70%, akhiratnya 30%. Kita punya anak sekarang Bunda, kuliah Masya Allah, wetu, sampai lupa sholat. Sholat itu digabung-gabung, walaupun gak safar Bunda. Zuhur gabung asar, maghrib gabung isya, dan subuh gabung duha. Tapi itu mereka hidup di fasenya. Mereka hidup di fasenya. Karena mereka usia dunia. Maka nanti akan berubah. Seiring dengan umur berubah. Ketika 40 sampai dengan 60 berubah. Usia itu dunia akhirat. Kenapa? Karena 40 seseorang sudah memiliki semuanya. Kita sudah punya istri, suami. Kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki mobil, kita sudah memiliki. Dan orang yang memiliki itu Bunda, cenderung punya perasaan takut kehilangan. Betul enggak? Orang memiliki pasti takut kehilangan. Dan positifnya, ketika dia takut kehilangan itu, dia larinya ke Allah. Itu positif. Misalkan kita punya suami, ya, karena takut kehilangan suaminya, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, suamiku ya Allah, jaga suamiku ya Allah. Punya rumah, ya Allah jaga rumahku ya Allah. Punya mobil, jaga mobilku ya Allah. Itulah yang menyebabkan kita berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ada begini, alasan apa kita berdoa kepada Allah? Alasan apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama adalah takut Bunda. Takut itu merupakan alasan yang paling pas. Takut kehilangan. Takut kehilangan. Dan kehilangan itu memang pasti Bunda.
Di mana kita punya harta, pasti kehilangan harta, cepat atau lambat. Saya punya handphone, cepat atau lambat handphone saya itu akan hilang. Bisa jadi saya naik motor, handphone saya jatuh. Bisa jadi handphone saya rusak. Bisa jadi dicuri orang. Pasti akan hilang. Bunda-bunda yang punya suami. Coba yang punya suami angkat tangan. Enggak punya suami semua? Oh. Saya kan tanya, bunda-bunda yang punya suami siapa? Meneng kabeh. Di sini enggak punya suami, di rumah suaminya. Yang punya suami hati-hati, saya bukan menakut-nakuti. Yang punya suami, pasti Anda kehilangan suami. Kehilangan suami Anda. Cepat atau lambat, kehilangan suami. Dan saya pernah mensurvei bunda. Kalau ditanya, orang kehilangan suami itu 3. Pertama, kehilangan karena ditinggal mati. Kedua, kehilangan karena ditinggal minggat. Ketiga, karena kehilangan harapan. Kehilangan harapan itu suaminya masih hidup, tapi kalau ngomong nyelekit di dada. Kalau ngomong nggak enak, suka marah, nggak cocok di hati. Dan ada 100 muslimah saya survei. Ibu-ibu, kira-kira kehilangan suami itu kehilangan ditinggal mati, kehilangan ditinggal minggat, atau kehilangan harapan? Semua kompak. Saya lebih baik kehilangan mati, ditinggal mati, Ustaz. Kenapa? Terhormat. Terhormat, walaupun sedih di hati. Daripada ditinggal minggat. Apalagi minggatnya sama mak lampir. Dan lebih parah lagi, kehilangan harapan bunda. Gak ada gunanya suami begini ini. Suami gelondang, gelondong, kemal, kemul, gak nyambut gawe. Diarani urip yo mati, diarani mati yo urip. Katanya istrinya, Pak sama niku urip ta mati sama niku. Oh, urip kok gak lapo-lapo, mati kok ngentekno opo-opo. Makanya biasanya bunda-bunda yang kehilangan harapan ini bunda, ngenes hatinya. Biasanya suaminya tidur, dilihat terus. Dilihat dan dibatin. Ya Allah, kapan matinya orang ini ya Allah. Ibu sekalian, kemudian fase itu pindah lagi ketika fase usia 60 tahun. 60 tahun ke atas. Ganti usia fase akhirat. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, bunda-bunda belajar. Kita belajar tentang psikologi. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat usia berapa? Usia berapa? Oke. Dan rumusnya bunda, usia nabinya harus pas dengan usia umatnya. Karena Nabi itu usia 63, maka kita harus siap di usia 63 tahun. Dalam hadis, inna ajala ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya ajal umatku, usia umatku antara 60 sampai 70. Jadi mohon maaf yang sudah menjelang 60 ini, harap siap-siap bunda. Loh, gak mungkin kita ini usianya usia umat Nabi Muhammad, tapi ikut usianya Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ana. 1000 tahun kurang 50. Maka usia umatnya Nabi Nuh itu semuanya 950 tahun. Kita sudah terlanjur menjadi umatnya Rasulullah. Maka otomatis harus mengikuti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh tahu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah di usia 63 tahun? Siapa yang tahu? Rasulullah usianya 63 tahun. Kenapa? Jawabannya apa? Jawaban logika dari umur Nabi tadi. Jawabannya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil di usia yang produktif. Usia produktif, bunda. Setiap manusia kalau diberi usia di atas usia Rasul, kan 60 sampai 70. Anggaplah usia 70 tahun ke atas, banyak kenikmatan dunia yang diambil oleh Allah.
Banyak kenikmatan dunia yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kenikmatan otot diambil. Mau nggak mau, suka nggak suka, usia 70 pasti akan terjadi. Loh, saya juga akan ke sana, Bunda, sama. Bunda-bunda juga ke sana, alamatnya sama kita. Ada dua hal yang tidak usah diminta ke Allah, pasti dikasih. Satu, tua. Nggak usah minta tua. Ya Allah, tuakan diriku, tuwek-tuwek dewe. Dua, minta mati. Jangan minta mati, Bunda. Orang hidup pasti mati. Nggak mau mati, jangan hidup. Sudah siap-siap mati, sudah siap hidup, harus siap-siap mati. Usia produktif, kekuatan otot diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah dulu waktu usia 20, 30, lari cepat itu kuat, Bunda. Saiki usia 80, melayu ndelongup sampean. Kami laki-laki, suami, dulu usia 30 tahun, kuat ngangkat, gendong istri kami. Pak Helmi, gendong Mbak Cita. Kuat, usia 30, 20. Sekarang usia 80, aduh, jangankan gendong istri, bawa satu jepit nggak kuat. Itu harus kita sadari. Kemudian yang kedua, nikmat pandangan mata. Sudah mulai kabur, Bunda, usia 70 tahun. Nggak kelihatan apa-apa. Ada temannya lewat, konsopo Mbak, konsopo. Nggak jelas. Tapi lihat uang, jelas. Dan yang paling parah, nikmat daya ingat. Alias pikun. Kodong wis digawe, digoleki ya. Endi kodongku, iku Mbah. Maka kita nggak perlu minta panjang umur, Bunda. Minta berkah umur. Ada ibu dari kawan saya, rumahnya Tenggalek. Dia bangga menceritakan ibunya panjang umur itu, Bunda. Pernah ngajak saya ke sana. Dulu memang saya akrab dengan ibunya itu. Usianya 105 atau berapa sekarang. Ibu saya itu panjang umur, sehat. Dan pernah saya sowan ke sana, ternyata Mbak, pikun. Memang sehat dia, sehat. Panjang umur, tapi pikun. Saya ke sana itu, Bu, ini Muzaki, Bu, ini Muzaki. Dewi, Muzaki, Bu. Oh, Dewi ya. Dewa Dewi ya, gitu. Tidak ada bangga. Kalau boleh kita minta usia seperti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah panggil aku, ya Allah seperti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia bapak saya itu 63 tahun. Informasi ini. Seperti usianya Rasulullah. Dan kemudian 10 tahun berikutnya disusul ibu saya meninggal dunia di usia 63 tahun juga. Maka kalau saya ini usianya ikut genetik, Bunda, ikut umur bapak saya, ibu saya, maka saya 63 tahun. Tapi kan tidak ada rumus usia harus ikut genetik, tidak ada. Berarti kurang berapa tahun saya? Umur benar-benar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini tidak perlu umur panjang, umur pendek. Tidak penting, Bunda, yang penting umurnya manfaat. Coba kita lihat. Ulama-ulama terdahulu. Pertama, Rasulullah SAW itu 63 tahun. 63 tahun itu ukuran orang Indonesia. Itu muda, Bunda, masih muda. Ya, orang Arab itu sepuh-sepuh. Makanannya beda. Kalau Indonesia terong, kalau Arab kan kambing. Tapi Nabi 63 tahun, termasuk masih muda. Terus ada lagi Imam Syafi'i. Enggak sampai 60 tahun Imam Syafi'i itu. Imam Ghazali, enggak sampai 50 tahun. Bahkan Syekh Muhammad Abduh, itu 49 tahun. Yang punya tafsir Al-Manar ditulis oleh santrinya, Syekh Rashid Ridho.
Tapi karyanya Bunda, kitabnya. Imam Syafi'i punya kitab yang dibaca oleh pesantren-pesantren seluruh dunia. Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang dibaca oleh pesantren-pesantren seluruh dunia. Dan banyak lagi ulama-ulama. Bahkan Imam An-Nawawi itu meninggalnya nggak sampai 60 tahun. Imam An-Nawawi itu bahkan belum menikah saat meninggal. Loh Ustaz, bukankah menikah itu sunnah? Bukan tidak mau menikah Imam Nawawi itu Bunda. Bukan tidak mau menikah. Tapi nggak sempat menikah. Coba. Beda loh. Nggak mau menikah dengan nggak sempat menikah. Karena dia terlalu sibuk dengan ilmu. Dalam sirahnya dijelaskan bahwa setiap hari Imam An-Nawawi itu harus bertemu dengan 30 orang guru. Setiap hari. Berarti per jam dia ketemu satu orang terus. Bahkan pernah mengarang kitab yang fenomenal itu. Judulnya Risalatun Nikah. Panduan nikah. Belum menikah, sudah menulis kitab panduan nikah. Ini sudah nikah berkali-kali, belum punya kitab. Ya. Dan banyak lagi karangannya Imam Nawawi. Berarti manfaatnya ilmu itu Bunda. Seperti Al-Yasmin ini. Didirikan untuk umat ya. Dan benar-benar ini ya Allah, yang mencetuskan ini, yang mendirikan ini, jariahnya luar biasa. Tepuk tangan dulu Al-Yasmin. Tepuk tangan ini gunanya supaya penyemangat Bunda. Saya bangga. Di Al-Yasmin saya bangga. Jadi ini namanya manfaatnya umur. Terus. Kemudian apa yang kita lakukan? Terhadap apa-apa yang kita lakukan itu tergantung kemampuan kita. Masing-masing berbeda. Mungkin Pak Helmi punya kemampuan bisa manajemen, bisa memanage semuanya. Mungkin saya punya kemampuan untuk berbicara di hadapan bunda-bunda. Mungkin yang lain punya kemampuan begini. Jangan nganggur Bunda. Sebenarnya hidup itu tidak ada pengangguran itu. Enggak ada pengangguran. Jenengan apa kerjanya? Saya pengangguran Pak. Tidak ada pengangguran. Pengangguran itu coba nyapu jalan Pak. Atau mengikuti daun-daun di jalan. Tidak ada pengangguran. Sekali kita menorehkan prestasi, sekali kita menorehkan karya, maka karya kita akan dinikmati oleh generasi-generasi penerus kita. Dan itulah yang disebut panjang umur Bunda. Contohnya Bunda, panjenengan ini di kampung panjenengan, di perumahan panjenengan, nggak ada yang pakai jilbab keluar rumah. Terus kemudian Anda mengawali pakai jilbab, bagus begini. Kemudian Anda keluar pakai jilbab, terus dilihat tetangga kanan, tetangga kiri. Loh kok bagus Bunda ini pakai jilbab. Akhirnya mereka mencontoh. Tiap keluar rumah pakai jilbab. Tiap keluar rumah pakai jilbab. Kemudian panjenengan meninggal. Contoh. Cak wedi ta Bunda. Meninggal. Dan jilbabnya dipakai oleh orang-orang kampung. Maka panjenengan terus mendapat pahala jariah pakai jilbab. Makanya keluar rumah pakai jilbab Bunda ya. Ya kelamben Bunda. Cok jilbaban toh. Gak kelamben. Maka orang yang mengawali perbuatan baik itu dan ditiru oleh orang lain, maka dia mendapat jariah yang banyak. Ada istilahnya amal jariah, ada maksiat jariah. Tahu maksiat jariah? Ya contohnya orang-orang kalau keluar rumah pakaiannya minim, pakaiannya seksi. Kemudian ditiru oleh orang-orang di sekitarnya. Dan orang ini meninggal dunia, maka orang-orang masih mencontoh keluar rumah pakaian seksi. Maka dia mendapat maksiat jariah. Jadi ada amal jariah, ada maksiat jariah. Dan ini terus Bunda. Terus Bunda. Ya saya bukan sombong, bukan apa, tapi tahadus binikmah. Kajian senja ini diliput oleh televisi. Saya ngobrol, saya transformasi ilmu, saya sharing dengan bunda-bunda, masalah umur, dan dinikmati oleh pemirsa, penonton. Kemudian saya meninggal dunia, dan penonton masih bisa mengambil manfaat dari tayangan ini Bunda, maka saya mendapat amal jariah,
tidak terputus, amal jariah tidak terputus. Itulah manfaatnya kita memanfaatkan waktu. Dan sesungguhnya banyak sekali hal yang positif yang bisa kita lakukan dalam rangka mengisi waktu-waktu kita itu. Contohnya adalah pengajian seperti ini. Kita berharap Bunda, di sisa-sisa umur kita masih bisa berkarya, masih bisa berprestasi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan nikmat umur adalah nikmat yang terlupakan. Alhamdulillah. Al Yasmin? Sepertinya Bunda Al Yasmin sudah mengamalkan umur yang berkah, umur yang manfaat. Amin. Karena selalu bahagia dan rutin mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kajian senja Al Yasmin. Ada 2 orang yang diberi kesempatan untuk bertanya. Sesuai dengan tema kita adalah urusan umur, bukan urusan sumur. Silakan yang di sebelah selatan 1 orang. Selatan itu mereka setunggal berkacamata, yang kiri. Ya wis. Jadi kacamata dan kacamata. Monggo yang belakang dulu. Sebutkan nama, alamat dan umurnya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Monggo Bunda. Saya Ina Nur Khadijah dari Surabaya. Baik. Umurnya masih mama muda. Oh, mama muda ya. Sekarang itu kalau Bunda ditanya umur, nggak jujur ya. Iya. Makanya saya menghindari tanya umur, nggak tanya umur saya. Karena sekarang itu Bunda, sebentar ya, ada tips awet muda Bunda. Nggak usah pakai skincare, nggak usah pakai perawatan, gratis, nggak pakai bayar Bunda. Pertama adalah pakai jilbab terus. Pastikan jangan melepas jilbab. Yang kedua, pakai masker. Pastikan jangan melepas masker. Kalau jilbab dan masker nggak dilepas, insya Allah nggak ada bedanya antara usia 60 sama 30. Sudah Bunda, silakan. Pertanyaan saya Ustadz, Ya. bagaimana peran iman dan rasa bersyukur yang menjadikan usia kita terasa nikmat dan berkesan? Masya Allah. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengenang umur nikmat ini tanpa terjebak dalam nostalgia yang berlebihan. Itu aja Ustadz. Ya. Matur suwun, syukuran jazakumullah khairan katsira dengan penjelasannya. Wassalamualaikum dijawab, warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Baik. Iman itu paling nikmat Bunda. Kalau kita hiasi dengan iman itu nikmat sekali, nikmat. Pertama adalah menghindari kesalahan. Contohnya, kita upayakan umur kita itu menghindar dari maksiat, Bunda. Menghindar dari maksiat. Baik maksiat semua, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat tangan. Kadang-kadang kita menghindari maksiat, bisa. Tapi maksiat yang terselubung yang nggak bisa. Contohnya ghibah. Itu membuat umur kita tidak berguna, Bu. Orang banyak maksiat nggak berguna. Daripada ghibah, baca Al-Quran kayak, baca buku kayak. Daripada ghibah, berbuat yang bermanfaat kayak. Ghibah itu dosa besar Bunda. Dosa besar. Bahkan digambarkan di Al-Quran seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Dan kenapa ghibah itu dosa besar? Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak dosanya. Makanya kalau ghibah, kepingin dosanya nggak besar-besar, ghibah sendiri. Pakai cermin gitu. Ustadz itu begini, Ustadz itu. Nah sekarang ghibah sendiri tapi ketemu sama kawan janjian gak kondo-kondo. Ketemu kawan, Mbak ada berita Mbak, aduh gak percaya saya teman kita seperti itu Mbak, tapi aku janji gak kondo sopo-sopo. Konek gak janji tak kandani, janji ya, janji ya, janji ya. Sampai sumpah-sumpah saja. Cerita bla bla bla. Yang diceritani ketemu teman di pasar. Mbak, aku gak percaya terjadi koyo ngono-ngono dhewe Mbak, tapi aku janji gak kondo sapa-sapa. Tapi nek kon janji gak kondo sapa-sapa tak kandhani kon. Cerita. Lah sak kampung janjian gak kondo sapa-sapa. Ya ora kabeh. Bunda, caranya adalah
hindari maksiat. Hindari maksiat. Saya kira orang yang waktunya itu, umurnya bermanfaat, yakin tidak pernah maksiat. Orang yang berbuat kebaikan, dia lupa berbuat kejelekan. Tapi orang yang berbuat kejelekan, dia lupa berbuat kebaikan. Allah itu menciptakan hati hanya satu, Bunda. Kalau panjenengan umpamanya, yang masih muda, diputus sama pacarnya, kemudian Anda sedih, Anda galau, sehingga umur Anda sampai terbengkalai, Anda rugi, Bunda. Diputus satu, cari lagi. Jangan kita menjerumuskan diri kita dengan hal-hal yang tidak positif. Jangan. Eman umur panjenengan. Jadi pertama kali menghindari maksiat. Susah mana, Bunda? Menjalankan ibadah sama menghindari maksiat. Susah mana? Susah menghindari maksiat. Kalau berbuat kebaikan oke. Tapi menghindari maksiat itu jarang bisa. Tapi dengan memanfaatkan waktu, bahwa waktu saya akan habis kalau hanya untuk maksiat, maka muncullah iman. Mengisi waktu, mengisi umur dengan keimanan. Artinya jangan bermaksiat kepada Allah. Simpel kok hidup itu. Orang baik akan lupa jelek, orang jelek akan lupa baik. Terus kemudian yang kedua tadi, oh baik, tidak terjebak dalam nostalgia, tapi terjebak dalam nostalgia gila. Bunda, kita itu tidak boleh sering-sering berhayal. Berhayal itu setan, Bunda. At-takhayyul minasyaiton. Berhayal itu setan. Bahkan ada hadis mengatakan, fa inna lau min amali syaiton. Berandai-andai itu setan. Kita nggak berandai-andai, Bunda. Ada orang tanya kepada saya, Ustadz bagaimana cara menghafal Al-Quran? Saya kasih tip, begini caranya menghafal Quran. Tapi tidak berangkat-berangkat, Bunda. Lah ya apa bisa hafal Quran? Yang penting itu kamu langsung bawa Quran, langsung deres. Kalau mau kita bermanfaat ilmunya, jangan berkhayal, jangan berandai-andai. Sesungguhnya orang berkhayal itu setan, Bunda. Seandainya gini, seandainya gini, seandainya begini. Action. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan. Orang yang banyak berhayal, banyak dan katanya. Kalau Pak Helmi enggak, ini langsung. Kerjakan. Selesai. Satu selesai, ganti satunya. Satu selesai, ganti satunya. Orang yang benar-benar memanfaatkan umurnya itu tidak akan kehilangan pekerjaan. Pekerjaan pasti ada, Bunda. Dan jangan berkhayal, jangan berandai-andai. Makanya begini, orang yang sibuk dengan menghabiskan umurnya dalam hal-hal yang positif. Kalau anak muda, dia tidak sempat pacaran, Bunda. Maaf, karena pacaran itu identik dengan berkhoyal. Dia langsung kenal, nikah. Pacarannya di pernikahan. Karena eman waktunya terbuang sia-sia hanya untuk berandai-andai. Makanya dengan menyibukkan umur kita dengan hal-hal positif, itu solusinya. Supaya kita tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Begitu, Bunda ya? Oke. Bu Inah, cekap. Pertanyaan yang kedua. Tolong dibantu mic-nya, Mbak Kintan. Ini yang sebelah sini. Sebutkan nama, dari mana, karena temanya soal umurnya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ika Rudi dari Wage Aloha. Ya. Mohon izin bertanya, Ustaz. Baik. Umur saya hampir 50 tahun. Oh, hampir ya. Iya. Istilahnya apa, Bunda? Seksi. Seket siji. Cerita ya? Oh iya. Mau 50. Iya, silakan Bunda. Pertanyaan saya gini, Ustadz, ini yang ada hubungannya dengan seorang istri yang kehilangan harapan tadi. Kehilangan gini, Ustadz, harapan. Gimana hukumnya seorang istri yang diperbolehkan menggugat cerai menurut hukum agama Islam?
Sedangkan ada ulama yang mengatakan seorang istri apabila menggugat cerai ke suaminya Baunya tidak- surga saja nggih, ngoten, terus pundi menika. Sedangkan seorang istri itu banyak yang mengalami ya tadi Tekanan kehilangan. batin, Bunda. Iya, pol. Sampai begini, Bunda. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak riwayat, banyak statement yang merugikan kepada kaum wanita, kaum istri, Bunda. Contohnya begini, seorang istri yang tidak mau melayani suami, maka dikatakan dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan alam semesta sampai subuh. Akhirnya dimanfaatkan oleh suami, minta kepada istrinya. Padahal istrinya sakit, Bunda. Salon pas itu kene, salon pas wadah. Kamu istri ya, kalau menolak ajakan suami, dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat alam semesta sampai subuh. Sesungguhnya bukan ini yang dimaui, hadis itu bukan itu. Bukan itu. Yang dimaksud menolak itu, karena menolak nggak ada uzur, Bunda. Nggak ada uzur. Wong sing wedok mulai isuk kerja, ngepel, kora-kora, umbah-umbah. Malam masih diganggu sama suaminya. Sama dengan apa namanya? Istri minta cerai. Bahasa saya bukan minta cerai. Istri itu yang terzolimi. Kan ada istri itu yang terzolimi ya. Disio-sio ambek bojone. Terzolimi. KDRT. Kemudian minta cerai. Apa namanya? Baunya surga nggak dapat. Apa betul begitu? Enggak begitu, Bunda. Terzolimi, disiksa, batin, verbal disiksa. Maka istrinya melaporkan kepada hakim. Istrinya melaporkan kepada hakim pengadilan, dan hakim itu memanggil suami. Ditanya, kamu sanggup nggak melanjutkan untuk merawat istrimu itu? Kalau nggak sanggup, saya suruh menceraikan. Jadi istrinya bukan gugat cerai, bukan. Tapi melaporkan kepada hakim terhadap perilaku suaminya, agar dia menceraikan istrinya ini. Maka walinya adalah hakim. Walinya adalah hakim. Kalau istilah punya wali bapak ya bapaknya. Dan tidak boleh begitu, Bunda. Jadi rumah tangga itu sifatnya feedback. Kalau saya suami ini baik, maka istri saya wajar dong berbuat baik kepada saya. Kalau saya zalim, berbuat kasar, wajar dong istri saya berbuat kasar kepada saya. Itu hukumnya, Bunda. Makanya begini, banyak suami-suami yang rada-rada kurang ajar, Bunda. Dia bilang sama istrinya, mama itu enggak becus ngurus anak. Yang disalahkan istrinya. Anaknya sopo iki? Anaknya kan berdua. Hasil kerjasama. Kok iso nyalano sing wedok lho? Mama enggak becus ngurus anak. Akhirnya sing wedok bales, karena papa enggak becus ngurus mama. Loh, bingung akhirnya. Jadi bukan begitu, Bud. Jangan takut enggak dapat baunya surga. Tetap dapat. Memang alasan syar'inya dapat. Istri ini dizolimi, istri ini disiksa macam-macam, kemudian dia melaporkan kepada hakim, dan hakim memanggil suaminya. Gimana, kamu sanggup enggak melanjutkan untuk merawat istrimu? Kalau enggak sanggup, ceraikan juga. Yang nyuruh cerai itu hakimnya, Bu. Itu itu randonnya supaya kita tidak terjebak dalam hadis tadi. Tapi kalau langsung minta cerai, itu memang enggak diperbolehkan, Bu. Istri yang minta cerai. Justru istri itu harus melaporkan kepada hakim atau walinya. Itu. Baik. Para Bunda Al-Yasmin dan pemirsa dimanapun Anda berada, tanpa terasa bicara soal umur, 1 jam berjalan cepat. Iya, Pak. Ya mungkin salah satu ciri-ciri dari umur yang berkah. Jadi ngaji 1 jam rasanya kok cepet banget. Ya kan, tanpa terasa kan? Ini adalah salah satu nikmat ketika hidup kita hidup yang penuh keberkahan. Karena itulah kami juga bangga dengan salah satu jamaah, Ustadz, Iya. yang selalu menebar silaturahim dan keberkahan dengan berbagi dan sering sedekah.
Alhamdulillah. Salah satunya adalah Ibu Hajah Indah Rubikon yang hari ini menyiapkan konsumsi untuk seluruh jamaah sekalian dari Resto 2 Putri Krian. Ada Bu Hajah Bunda Indah, alhamdulillah berdiri, alhamdulillah beliau yang menyiapkan konsumsi pada sore hari ini. Jadi para bunda oleh ilmu, oleh keberkahan, pulangi oleh berkat. Ya, kemarin Bunda Indah ke rumah saya tapi nggak ketemu saya Pak Helmi. Dan nggak bawa berkat ya? Sudah taruh di rumah. Baik, Ustadz Muzaki, para bunda dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan closing kajian Senja Al Yasmin. Tahapan closing adalah kata-kata hari ini, kemudian muhasabah disertai dengan doa. Monggo Ustadz. Baik, bunda-bunda, hidup kita ini sebentar. Sungguh zalim kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Kita hanya berbuat maksiat dan berbuat hal-hal yang sia-sia. Hidup kita terlalu singkat, bunda-bunda. Makanya mari kita isi hidup ini dengan kebaikan, dengan kreativitas, dengan prestasi. Prestasi hidup kita. Bisa kita menjadi mentornya, gak bisa kita menjadi pengikutnya, gak bisa menjadi pengikut, kita mengikuti yang mengikutinya. Insya Allah hidup kita berkah, dan semakin lama umur kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa dan muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiik. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha pengampun atas segala dosa. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki segala keberkahan. Berkailah hidup kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi keluarga kami. Berkahi putra putri kami. Berkahi rizki kami ya Allah. Berkahi usaha kami. Allahumma ya Allah, limpahkan kepada kami ilmu yang manfaat. Yang dengan ilmu itu ya Allah, Engkau kuatkan iman dan Islam kami. Yang dengan ilmu itu ya Allah, Engkau jadikan kami orang-orang yang istiqomah. Dan dengan ilmu ya Allah, Engkau tutup usia kami kelak dengan husnul khatimah. Jadikan hati kami ikhlas ya Allah, menjalani hidup ini. Sabar menghadapi ujian-Mu dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berkailah umur kami ya Allah. Izinkan kami di sisa-sisa umur ini ya Allah untuk berbuat kebaikan, berbuat yang manfaat kepada orang lain. Ya Allah, tutup usia kami dengan membawa iman, tutup usia kami dengan membawa Islam, tutup usia kami dengan amal kebaikan, dan tutup usia kami dengan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa wafiqna bi amalis salihati wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di kajian Senja Al Yasmin episode yang keempat. Jika para bunda dan pemirsa ingin bersedekah, menyiapkan konsumsi, berdonasi, atau hal positif lainnya, silahkan kami mengajak kolaborasi dengan panjenengan sedoyo. Al Yasmin.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport kajian Senja Al Yasmin. Sampai ketemu lagi pada Rabu depan, setiap pukul 15 sampai pukul 17 yang bertempat di Forum Pesantren Digipreneur Al Yasmin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.